acara talk show menghadirkan beberapa narasumber antara lain Andi F. Noya sebagai presenter, Erna Sulistiawati Hussein sebagai Bunda UMKM Banyumas, dan Muhammad Arsyad Delimonte, Ketua Dekopinda Banyumas. Baik, pertama saya senang ya menjadi bagian dari acara ini. Kedua, saya sekarang bukan orang jauh, saya sekarang sudah tinggal di Banyumas ya. Tapi Banyumasnya deso ya, di desa. Nyong siki ya wong ngapak-ngapak lah ya. Orang ngapak orang kepenak. Bojone nyong ya saka siki saka Sawangan ya. Dulu mertua saya tentara di sini, asli dari Jogja tapi udah hidup menjadi bagian dari Purwokerto. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian saya ada di sini, itu harusnya bisa jadi indikator, bisa jadi menjawab pertanyaan, apakah kota-kota kecil di Indonesia ini penting bagi Indonesia atau tidak. Saya percaya bahwa masa depan Indonesia itu justru ada di desa ya, sehingga saya hari ini tinggal di desa. Kenapa begitu? Dari pembicaraan saya, diskusi dengan teman-teman, kami melihat potensi desa dan daerah itu dahsyat sekali ya, sehingga dengan adanya teknologi yang berkembang sekarang mulai tumbuh ya, UMKM daerah dengan produk-produk mereka yang bukan saja menguasai pasar daerah, tapi sudah muncul ke permukaan ya, ke kancah nasional, bahkan kadang-kadang tidak lewat Jakarta, tidak lewat Surabaya, tidak lewat Semarang, itu bisa langsung global atau ekspor. Nah, banyak cerita kalau begini, apalagi saya sekarang bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk wilayah Purwokerto ya. Kami punya podcast ya, podcast bersama Pak Roni Hartawan, itu Kepala Bank Indonesia wilayah Purwokerto. Kami bikin podcast untuk mengangkat sebenarnya kisah-kisah atau cerita-cerita mengenai UMKM di sekitar Banyumas Raya ya, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan sampai ke Wonosobo, Kebumen, dan lain-lain. Bahkan nanti kita kombinasikan dengan Indonesia. Dari 64 juta sekian, 64.900.000 pengusaha UMKM, itu udah 90%-nya lebih adalah yang mikro kecil sebenarnya kalau kita lihat. Jadi potensi kebangkitan UMKM dalam konteks mikro dan kecil itu luar biasa. Ya, tadi kan ditanyakan kenapa saya peduli pada masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya merasa terpanggil untuk membantu sesama? Pertama, karena saya lahir dari keluarga miskin ya. Jadi masa lalu saya itu kelam ya. Orang tua saya waktu saya lahir itu dalam kondisi ekonomi yang berat sekali. Ibu saya jadi penjahit, tukang jahit, bapak saya tukang betulin mesin tik. Udah miskin, mereka bercerai. Saya ikut ibu sama 2 kakak perempuan, kemudian 2 kakak laki ikut ayah saya, entah kemana waktu itu. Tapi saya kemudian umur 13 tahun bertemu dengan ayah saya kembali, karena diminta ayah ikut dia, dan dia sudah ada di Jayapura, di Papua, dan masih tetap sebagai tukang betulin mesin tik. Jadi kehidupan saya itu relatif susah. Nah, saya tidak ingin anak-anak Indonesia juga mengalami apa yang saya alami, penderitaan. Jadi orang miskin itu udah pasti nggak enak ya. Selain ada bullying atau dihina-hina, tapi dalam pendidikan juga saya sampai hari ini tidak sarjana, Bapak Ibu sekalian. Saya lulusan STM ya, sekolah tanpa mikir. Sedangkan narasumber Muhammad Arsyad Delimonte selaku Ketua Dekopinda berharap
UMKM di Banyumas bisa semakin maju dan berkembang. Di dalam merumuskan perusahaan koperasi ada satu kode etik yang harus dijaga. Namanya asas subsidiari. Apa asas subsidiari? Apa-apa yang sudah dikerjakan anggotanya tidak boleh dikerjakan perusahaan koperasi. Supaya apa? Satu, agar antara perusahaan koperasi dengan perusahaan anggota tidak saling bersaing, tidak saling membunuh, tetapi perusahaan koperasi harus bersifat supporting, mendukung apa yang dilakukan oleh anggotanya. Acara hari ini halal bihalal, Aspikmas, halal bihalal dan talkshow Aspikmas Kabupaten Banyumas, seluruh pengurus dan anggota Kabupaten Banyumas. Jadi pesertanya hari ini yang tercatat itu sekitar 700 orang dari 27 kecamatan. Ya, harapannya dengan terselenggaranya kegiatan ini semakin menguatkan seluruh pengurus dan anggota sehingga bisa bergerak bersama-sama dengan lebih baik dan tidak merasa sendirian. Nah, karena ternyata kita ada di 27 kecamatan. Dengan semangat kegotong royongan, apa yang diharapkan UMP sebagai rumah UMKM akan terus berkembang membawa manfaat yang besar bagi UMKM dan masyarakat semua.